Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang kejahatan lagi. Kasus ini berasal dari Jepang, yaitu kasusnya Junko Furuta yang lahir pada tanggal 18 Januari 1971. Dia merupakan seorang siswi SMA asal Misato, Saitama, Jepang yang berusia 17 tahun. Dia dikenal sebagai korban pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan pada akhir 1980-an selama 44 hari. Kasus pembunuhannya dinamai kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus semen karena jenazahnya ditemukan dalam sebuah drum beton yang diisi dengan 208 liter semen. Kejahatan tersebut pelaku utamanya adalah 4 remaja laki-laki, yaitu Hiroshi Miyano yang berusia 18 tahun, Joe Ugara yang berusia 17 tahun, Shinji Minato yang berusia 16 tahun, dan Yasushi Watanabe yang berusia 17 tahun. Peristiwa ini mengejutkan seluruh dunia dan dikatakan sebagai kasus kriminalitas remaja terburuk yang paling sadis sepanjang sejarah Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Hiroshi Miyano, salah satu dalang pembunuhan, merencanakan untuk menculik Furuta bersama ketiga rekannya karena kesal cintanya ditolak oleh si Furuta ini. Keempat remaja tersebut kemudian menculik gadis muda itu di Misato, Saitama pada tanggal 25 November 1988 dan membawanya ke sebuah rumah terbengkalai di Adachi, dan dia meninggal pada tanggal 4 Januari 1989 setelah berbagai penyiksaan yang dilakukan oleh 4 pelaku. Pemuda tersebut kemudian menyembunyikan mayatnya di dalam koper dan menyegelnya di wadah drum berisi semen, meninggalkannya di Koto, Tokyo, di mana mayat Furuta kemudian ditemukan pada tanggal 29 Maret. Korban yaitu Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari 1971 dan dibesarkan di Misato, Prefektur Saitama, di mana dia tinggal bersama kedua orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan adik laki-lakinya. Pada saat pembunuhannya, dia adalah seorang siswi berusia 17 tahun di SMA Yashio Minami dan bekerja paruh waktu di pabrik cetakan plastik mulai Oktober 1988 untuk menabung uang untuk berencana kelulusannya. Furuta juga menerima pekerjaan di sebuah pengecer elektronik di mana dia berencana untuk bekerja setelah lulus sekolah. Furuta sangat disukai oleh teman sekelas dan gurunya dan memiliki nilai tinggi hingga jarang absen di dalam kelas. Menurut teman-temannya, dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Pada malam tanggal 25 November 1988, Miyano dan Minato berkeliling kota Misato menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk merampok, dan kemudian melihat Furuta seorang diri yang sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Kemudian Minato menendang Furuta dari sepedanya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Miyano dengan berpura-pura menyaksikan serangan itu, kemudian mulai mendekati Furuta dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Setelah itu Miyano membawa Furuta ke gudang terdekat dan mengancamnya, mengaku sebagai anggota Yakuza dan mengatakan bahwa dia akan diampuni jika dia mengikuti perintahnya. Malam itu Miyano membawa Furuta dengan taksi di sebuah hotel di Adachi, tempat dia. Dini hari tanggal 26 November, Miyano mengajak Furuta ke taman dekat hotel tempat Ogura, Minato, dan Watanabe sedang menunggu. Miyano mengancam Furuta bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia mencoba melarikan diri. 4 pemuda tersebut menculik Furuta, seorang siswi SMA kelas 3 dari Misato, Prefektur Saitama, dan menahannya selama 44 hari di sebuah rumah di distrik Ayase, Adachi, Tokyo, yang dimiliki oleh orang tua dari salah satu pemuda tersebut yang berusia 17 tahun yang bernama Joe, yang kemudian disebutkan bahwa marganya adalah Kamisa. Furuta merupakan siswi SMA Yashio Minami dan ia diculik tak lama setelah meninggalkan sekolah. Pada tanggal 27 November, orang tua Furuta menghubungi polisi tentang hilangnya dia. Dia mencegah penyelidikan lebih lanjut. Para penculik memaksa Furuta menelpon ibunya 3 kali untuk meyakinkan dia bahwa dia telah melarikan diri, tetapi aman dan tinggal bersama teman-temannya. Untuk menghindari terbongkarnya penculikannya, para pelaku memaksa Furuta untuk menelpon orang tuanya dan menyatakan bahwa dia sedang tinggal di rumah temannya untuk sementara. Pada malam tanggal 28 November, Miyano dan yang lainnya bersama Nakamura dan Ihara memperkosa Furuta secara beramai-ramai. Setelah itu, Miyano mencukur kemaluannya dengan pisau cukur dan menggunakan korek api untuk membakar area vitalnya. Furuta mencoba melarikan diri, namun karena kesal, ketiga pelaku tersebut berulang kali memukul wajah Furuta dan Miyano membakar pergelangan kakinya dengan korek api. Mereka memaksa Furuta menari, mengikuti musik sambil telanjang dan berdiri di balkon di tengah malam dengan pakaian minim serta memasukkan benda ke dalam
termasuk batang logam dan botol. Mereka juga memaksanya minum alkohol, susu, dan air dalam jumlah yang besar, merokok 2 batang rokok sekaligus, dan menghirup asap pengecer cat. Furuta juga dipaksa untuk meminum air kencingnya sendiri dan dipaksa untuk memakan kecoa. Dalam satu kekerasan di pertengahan bulan, Furuta dipukuli oleh kelompok tersebut dengan dalih Miyano menginjak genangan air kencingnya yang tumpah. Setelah itu, ia membakar paha dan tangannya beberapa kali dengan cairan korek api. Sejak saat itu, Furuta yang tidak mampu menahan karena telah disiksa berulang-ulang, kepada penculik Furuta memohon untuk segera membunuhnya karena ia tidak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit. Oh my god, so pretty. Furuta mengalami kekurangan gizi parah setelah hanya diberi sedikit makan dan akhirnya hanya diberi susu. Karena luka bakar yang dialaminya, dia tidak bisa pergi ke toilet di lantai bawah dan setelah itu harus berbaring di lantai ruangan dalam kondisi fisik dan mental yang sangat-sangat lemah. Penampilannya berubah drastis setelah pemukulan berulang kali. Wajahnya menjadi sangat bengkak sehingga sulit untuk melihat ciri-cirinya dan luka-lukanya yang terinfeksi mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 44 hari disiksa, Furuta meninggal karena luka parah akibat kekerasan yang dideritanya. Minato lalu menelepon untuk memberitahunya bahwa Furuta tampaknya telah meninggal. Takut kejahatannya terbongkar, pemuda tersebut membungkus tubuh Furuta dengan selimut dan memasukkannya ke dalam tas travel besar, lalu memasukkan tas tersebut ke dalam drum logam dan mengisinya dengan beton basah. Sekitar jam 8 malam pada tanggal 5 Januari, pemuda tersebut pergi ke tanah kosong dekat lokasi konstruksi di Pulau Wakasu di Koto, Tokyo, dan membuang drum berisi mayat Furuta tersebut. Furuta kemudian ditemukan meninggal oleh salah satu pekerja konstruksi pada tanggal 29 Maret setelah penyiksaan tersebut dalam keadaan sebuah drum semen yang bersihkan Furuta dan kondisi yang sangat mengenaskan. Keempat remaja tersebut semuanya putus sekolah pada musim panas 1988 dan terlibat dalam kejahatan terorganisir sebagai cimpira Yakuza berpangkat rendah. Mereka mulai menggunakan rumah keluarga Minato di Adachi, Tokyo sebagai tempat nongkrong. Mulai bulan Oktober mereka terlibat dalam berbagai kejahatan termasuk pencurian, perampasan dompet, dan pencurian mobil, penyerangan, dan pemerkosaan. Dan pada tanggal 8 November, remaja tersebut menculik seorang wanita berusia 19 tahun di Adachi dan memperkosanya secara beramai-ramai di sebuah hotel di sana. Pada tanggal 27 Desember, selama Furuta dikurung, kelompok tersebut menculik seorang wanita berusia 19 tahun lainnya di Adachi dan memperkosanya secara beramai-ramai di sebuah motel. Identitas para tersangka disegel oleh penyelidikan karena mereka semua adalah remaja di bawah usia 20 tahun. Jurnalis dari tabloid Shukan Bonshun mengungkap identitas mereka dan mempublikasikannya dengan alasan bahwa terdakwa tidak pantas untuk ditegakkan hak anonimitasnya mengingat beratnya kejahatan tersebut. Pada bulan Juli 1990, semuanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan distrik Tokyo atas penculikan dengan tujuan penyerangan seksual, pengurungan, pemerkosaan, penyerangan, pembunuhan, dan penelantaraan mayat. Keempatnya mengajukan banding pada bulan Juli 1991. 3 orang dijatuhi hukuman lebih lama oleh pengadilan tinggi Tokyo. Yang pertama ada Hiroshi Miyano. Awalnya dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan kembali dijatuhi hukuman 20 tahun. Hukuman terlama yang biasanya diberikan di Jepang selain penjara seumur hidup. Orang tua Miyano menjual rumah mereka dan membayar orang tua Furuta sebesar 50 juta yuan sebagai kompensasi, yang mana pembelaan putra mereka disajikan sebagai keadaan yang meringankan. Evaluasi psikologis yang diperintahkan pengadilan di persidangan menetapkan bahwa Miyano memiliki ketidakmampuan belajar yang tidak mengganggu fungsi otaknya, namun menunda perkembangan emosinya. Setelah dibebaskan pada tahun 2009, ia mengubah nama belakangnya menjadi Yokoyama. Dia dilaporkan membual tentang koneksi Yakuza dan keterlibatannya dalam skema piramida. Pada tahun 2013, Miyano ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan bank dan melakukan panggilan telepon palsu, namun tetap bungkam dan tidak dikenakan tuntutan. Yang kedua ada Joe Ugara, dijatuhi hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dia dibebaskan pada tahun 1999 dan mengubah nama belakangnya menjadi Kamisaku. Dia bekerja di bidang teknologi informasi setelah dibebaskan, tetapi beralih ke kejahatan terorganisir setelah masa lalunya diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Pada tahun 2004, Joe Ugara ditangkap karena menyerang Takatoshi Isono, seorang kenalan yang menurutnya terlibat dengan pacarnya.
Jo Ogura mendorong Isono ke bagasi mobilnya dan mengantarnya ke bar ibunya di Misato, di mana ia menyerangnya selama 4 jam. Jo Ogura dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kejahatan tersebut dan dibebaskan pada tahun 2009. Yang ketiga ada Shinji Minato. Awalnya dijatuhi hukuman 5 hingga 6 tahun penjara dan kembali dijatuhi hukuman 5 hingga 9 tahun. Orang tua dan saudara laki-lakinya tidak dituntut. Setelah dibebaskan pada tahun 1998, Minato tinggal bersama ibunya. Pada tahun 2018, Minato yang saat itu menganggur ditangkap karena dicurigai melakukan percobaan pembunuhan setelah memukul bahu seorang pria berusia 32 tahun dengan tongkat logam dan menyayat lehernya dengan pisau di jalan di Kawaguchi, Saitama. Selama perselisihan mengenai tempat parkir kendaraan, pada tahun 2019, Minato divonis 1 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan dengan masa percobaan selama 3 tahun. Yang terakhir ada Yasushi Watanabe. Awalnya dijatuhi hukuman 3 hingga 4 tahun penjara dan kembali dijatuhi hukuman 5 hingga 7 tahun. Ia selanjutnya mengajukan banding atas putusan tersebut di Mahkamah Agung Jepang, namun bandingnya ditolak pada bulan Juni 1992. Ia dibebaskan pada tahun 1996 dan meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal bersama ibunya. Kasus tersebut meraih perhatian seluruh negara terhadap pendakwaan dan rehabilitasi terhadap para terdakwa muda, khususnya dalam konteks kaum muda yang berubah menjadi dewasa dan menjadi dikenal di media. Sekitar 3 buku berbahasa Jepang telah menulis tentang insiden tersebut. Gimana guys menurut kalian tentang kasusnya Junko Furuta? Kok bisa manusia menyiksa manusia seperti itu? Oke, kalau ada yang mau kalian tambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.